Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami. Sebelum kami melanjutkan ke presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Ervan Ankarius Wednesday, NIM-nya 2016-008-113. Terus yang kedua ada Randy Aditya, NIM-nya 2016-008-120. Yang ketiga ada saya sendiri, Diana Rizky Puspitasari, NIM 2018-008-115. Terus yang keempat ada Muhammad Amin Rais Tanjung, NIM-nya 2018-008-120. Nah, sebelum kami melanjutkan ke presentasi, sebelumnya kami akan menampilkan slide dari PowerPoint kami terlebih dahulu. Berikut slide PowerPoint kami. Barusan kita sudah menampilkan slide PowerPoint-nya. Di sini kami akan menjelaskan materi dari PowerPoint yang kami tampilkan tadi. Nah, kebetulan yang pertama itu dengan saya sendiri, Diana Rizky Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian corporate action. Jadi, pengertian corporate action itu yaitu aktivitas perusahaan yang signifikan mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga saham yang bergerak di pasar. Keputusan corporate action ini tentu saja harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik rapat pemegang saham maupun rapat pemegang saham luar biasa. Karena kebijakan yang akan diambil itu selain mempengaruhi jumlah dan harga yang ada di pasar, juga akan mempengaruhi para pemegang sahamnya, sehingga persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk efektifnya suatu kegiatan maupun action. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan corporate action. Yang pertama itu ada distribusi income. Distribusi income ini termasuk di dalamnya pembagian sisa laba bersih dan bunga obligasi. Sisa laba bersih yang diperoleh emiten dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen, sedangkan bunga didistribusikan kepada pemegang obligasi dalam bentuk pembayaran kupon. Jadi nanti sisa laba bersihnya yang diperoleh emiten itu akan dibagikan dalam bentuk pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan bunganya didistribusikan dalam bentuk pembayaran kupon bunga kepada pemegang obligasi. Baik, yang kedua di sini ada penambahan modal. Emiten yang bermaksud untuk menambah modal lebih banyak dapat menerbitkan saham baru maupun menerbitkan obligasi, baik melalui penawaran umum maupun melalui mekanisme penerbitan. Jadi jika suatu emiten itu mau menambah modal, itu harus menerbitkan saham baru atau obligasi melalui penawaran umum ataupun penawaran REITs. Dan yang ketiga di sini ada restrukturisasi modal ditempatkan. Jadi dari waktu ke waktu emiten itu diperkenankan untuk melakukan restrukturisasi atau reorganisasi terhadap nilai modal yang ditempatkan. Emiten itu ditegaskan untuk selalu melakukan reorganisasi terhadap nilai
modal yang ditempatkan. Baik, selanjutnya tentang menjelaskan materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang kedua. Terima kasih. Yang keempat, mempengaruhi harga saham. Jika harga saham terlalu tinggi atau terlalu rendah, likuiditas saham akan terganggu. Saham yang dihargai terlalu tinggi tidak akan terjangkau untuk semua investor. Dan saham yang dihargai terlalu rendah kemungkinan akan mengalami delisting. Yang kelima, pelunasan obligasi. Emiten akan melunasi obligasi pada tanggal jatuh tempo dengan melakukan pembayaran sebesar nominal yang terdapat pada obligasi kepada para pemegang obligasi atau kreditor. Yang keenam, restrukturisasi kewajiban dalam bentuk hutang menjadi modal. Emiten dapat melakukan perubahan struktur dalam neraca dengan cara merubah kewajiban dalam bentuk hutang menjadi modal. Hal tersebut lazim terdapat dalam transaksi obligasi konvertibel yang merupakan kewajiban bagi emiten namun dapat dikonversi menjadi saham sewaktu-waktu. Yang berikutnya, kepemilikan kendali atau organisasi lain. Suatu organisasi, dalam hal ini emiten, memiliki keinginan untuk menguasai kendali atas organisasi lainnya dengan tujuan yang pertama, mengurangi persaingan di pasar yang sama. Yang kedua, mempermudah operasional perusahaan melalui kepemilikan terhadap supplier atau distributor. Dan yang berikutnya, meningkatkan dan menambah jumlah dan kualitas produk emiten di pasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rais Tanjung, NIM 2018 008 120. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Witness. Kedelapan, penyebaran informasi pada pemegang saham. Dewan Direksi Emiten memiliki kewajiban untuk menginformasikan para pemegang saham atas segala aktivitas yang mempengaruhi operasional dan profitabilitas emiten, dan dalam beberapa kasus membutuhkan persetujuan dari RUPS sebelum aktivitas tersebut dilaksanakan. Kemudian jenis-jenis corporate. Jenis-jenis corporate itu ada 6. Yang pertama, reg issue. Reg issue merupakan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMET sebagai hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan ditawarkan kepada pihak lain. Yang kedua ada stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Misalnya harga sahamnya itu Rp5.000 per lembar, dipecah menjadi Rp1.000 per lembar sahamnya. Terus ada saham bonus. Saham bonus adalah bonus pembagian saham baru untuk para pemegang saham, di mana pembagian bonus ini ditujukan sebagai bentuk reward atau penghargaan. Terus kemudian ada pembagian dividen. Dividen merupakan sebagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Terus selanjutnya ada spin-off. Spin-off terjadi ketika suatu perusahaan melakukan perdagangan terbuka dengan menjual bagian dari asetnya atau mendistribusikan sebagai saham baru dalam rangka menciptakan suatu perusahaan yang terbuka. Dan terakhir itu ada merger dan akuisisi. Jika perusahaan mengalami suatu penggabungan, mungkin bisa menunjukkan kepada pemegang saham bahwa perusahaan masih mempunyai kemajuan atau kemampuan untuk bertanggung jawab. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Randy Aditya. Terima kasih. Oke, baik, sebelumnya salam dan bahagia. Saya Randy Aditya, NIM 2016 008 120. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang dampak melakukan corporate action. Dalam melakukan corporate action,
ada dua dampak besar, yaitu bagi emiten dan bagi pemegang saham. Yang pertama, dampak bagi emiten. Melakukan corporate action berdampak bagi emiten yaitu meningkatkan modal perusahaan. Dan yang kedua, meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Next. Lalu dampak kedua, dampak bagi pemegang saham. Bagi pemegang saham berdampak apabila melakukan corporate action itu di mana jumlah saham yang berdampak pada jumlah saham yang beredar. Yang kedua, berdampak kepada komposisi kepemilikan saham. Ketiga, berdampak kepada jumlah saham yang akan dipegang oleh pemegang saham. Dan yang terakhir, dampaknya berpengaruh kepada pergerakan saham itu sendiri. Next. Kemudian ada partisipan corporate action. Nah, dalam partisipan corporate action itu yang mengikuti adalah yang pertama emiten, sentral, ketiga pemilik kepentingan, dan yang terakhir lead agent atau playing agent atau underwriters. Next. Nah, di sini ada proses corporate action. Dalam proses corporate action itu ada dua. Yang pertama, pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau peraturan Bappepan nomor 9.D.2. Proses yang kedua yaitu dengan pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau peraturan Bapepam nomor 11.D.3. Next. Ada juga pengaruh corporate action terhadap indeks harga saham. Pengaruh corporate action terhadap indeks harga saham menimbulkan dampak banyak positif. Corporate action menimbulkan dampak yang positif terhadap perubahan harga saham. Jadi, harga saham emiten yang melakukan corporate action seringkali mengalami kenaikan. Sekian dan terima kasih.